Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Ngobras, ngobrol rada santuy. Hari ini episode spesial, episode Jepang. Wah, Jepang nih. Kenapa Jepang? Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, alhamdulillah hari ini sudah datang, sudah menyempatkan waktu. Terima kasih, Mang Pian. Sebelumnya mungkin bisa memperkenalkan diri, saha Mang Pian teh gitu tah. Perkenalan diri makin naon nih bahasa naon ya? Nah, karena temanya Jepang, perkenalanana pakai bahasa Jepang, kemudian setelah itu ditranslate ke bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Kayak Inggris entong. Oh, Inggris boleh, boleh, boleh. Karena Teu bisa kebetulan bahasa Inggris. backgroundnya rada lengkap ya, rada lengkap. Diuji, diuji. Coba pakai bahasa Jepang, setelah itu ditranslate. Bahasa Jepang lah nya. Ya. Hajime mashite watashi no namae wa Pian Tomoshimasu. Indonesia no Sumedang Karakimashita. 31 歳です。Dozo yoroshiku onegai shimasu. Mau cai we aing udah ngerti. Karena kita terjemahkan ya. Perkenalkan, nama saya Pian Hermawan. Ya, alumni MIPSA juga sama ya. Umur gak usah ditanya lah, malu. Aku malu, Mang. Ya itu aja paling kayak gitu. Nah, jadi gini, mungkin sedikit mengulas tentang biografi beliau. Aduh, beliau. Jadi Mang Fian ini sebetulnya sih untuk saya seorang kakaknya, karena kebetulan saat di pesantren beliau ini sebagai kakak kelasnya yang mengasuh angkatan saya pribadi. Kebetulan waktu itu posisi saya paling bungsu nyamang ketika di sini. Paling bontot. Paling bontot dan paling belikan. Cerik wae. Tukang upahana Mang Pian. Nah, Mang Pian ini merupakan alumni MI Hungkul apa sampai MTS apa sampai jenjang mana nih? MI lulusan tahun 2000 sebenarnya 2003 nya. 2003 lanjut ke MTS Miftah Husada kan belum ada dulu teh. Jadi masih nginduk ke MTS Maarif. Tapi kelas sudah di sini. Kelas sudah di sini. Cuman pas ujian ke sana gitu. Jadi angkatan terakhir MTS Maarif yang belajar di sini. Oh, kelas jauh ya. Kelas jauh. Kebetulan karena memang dulu Mang Pian ketingali, kenapa beliau tidak mau menyebutkan umur? Nah, terlihatnya. Karena kemarin sudah di live dijelaskan bahwa MTS itu berdirinya tahun 2004. Berarti beliau ini sekolah dan lulus sebelum 2004. Ya. Lulus MTS? MTS 2006. 2006. Oh, berarti terakhir namatkeun ya, karena mungkin waktu itu baru keluar SK Mang Pian udah terlanjur masuk di siswasana. Oke, lanjut. Langsung saja ke tema. Hari ini temanya Jepang. Kenapa Jepang? Karena beliau ini merupakan alumni, salah satu alumni, karena ada beberapa alumni, karena kemarin juga sudah dibicarakan di podcast bersama Mang Walid ya, bahwa ada yang saya tahu itu 2 orang alumni yang sudah masuk atau sudah bisa merantau ke Jepang. Nah, cuman supaya lebih dipahami, kita korek dari dasar. Tujuan ke Jepang itu apa, Mang? Tujuan ke Jepang pasti hampir semua orang tuh sama ya, kebanyakan dulu kalau saya pribadi pas lulus kuliah karena nyari kerja tuh susah emang ya. Kerja di Indonesia paling gajinya gak seberapa ya, gak bisa. Niat saya tuh pengen balikin apa yang udah dikasih sama orang tua saya buat biaya kuliah gitu. Seenggaknya ya gimana kalau kerja di Indonesia kan emang susah buat balikinnya. Seenggaknya mah ya istilahnya hayang mulang tarima lah gitu. Ya dengan keputusan yang berat hati lah istilahnya mah, jeung si orang tua awal nama teu ngijinan istilahnya kan kusabab niat orang merenang ninggalin niat orang bener-bener gitu teh. Jadi nya sok we cenah sok coba. Jadinya awal mah gitu. Awalnya ya. Nah, karena yang perlu diketahui juga selain daripada tujuan, setelah punya tujuan nih, orang punya tujuan pengen ke Jepang, mau ujug-ujug berangkat ke Jepang gitunya. Nah,
proses untuk ke Jepang, terus dari mulai kan tadi mendasarinya ingin kerja ke Jepang. Tapi informasi eta dapetnya di mana, Mang? Kalau dulu mah emang pas zaman-zaman saya 2014-an lah ya. Heeh. Informasi-informasi buat keberangkatan ke Jepang tuh susah dulu Hmm. tuh. Dulu saya dikasih tahu teman kuliah dari BLK Sumedang. Dikasih tahu nih ada program ke Jepang, mau ikut gak? Nah, ya udahlah coba aja. Pas udah dicobain ya kita baru belajar gitu. Kalau beda sama sekarang, kalau sekarang mah banyak penyalur-penyalur yang emang sekarang udah aktif di Facebook juga kan, jadi gampang kalau mau ke Jepang. Sebenarnya kita sekarang mah tinggal selektifnya gitu, banyak banyak mikir, banyak milih mana nih yang organisasi pengirim dari Indonesia yang baik gitu, yang benar, terus nggak bohong kan, kebanyakan orang yang ketipu juga kan. Nah, itu masalahnya. Oh, berarti informasi yang didapat itu dari teman kuliahnya. Mm-mm. Nah, itu salah satunya kenapa pentingnya sebuah pendidikan. Ya, salah satunya itu untuk mempermudah jaringan kita untuk mencari informasi. Karena zaman dulu bener 2014 masih belum ngetren lah WAG belum, kalau nggak Belum salah ada. waktu itu BlackBerry paling banter BlackBerry Messenger. Itu pun sebagian orang yang pakai, kebanyakan kan HP pun belum Android. Udah ada. Udah, cuman 2016. masih jarang, kebanyakan Oh. masih pakai Java. Java, Facebook udah ada, cuman jaringan sih udah lumayan waktu itu, udah mulai H+ kan. Belum ada 4G, 4G baru-baru kan. 3G ya, paling bagus teh. 2014 3G apa udah H+? Upload. H+ kan udah masuk ke H+. Nah, sekarang berarti dari kemauan yang tinggi, orang tua ngalarang oge dipaksakan karena memang tujuan kita baik ya. Terus mendapatkan informasi. Nah, proses dari awal persiapan, mencari ilmu dan lain sebagainya, itu seperti apa, Mang? Luka-liku. Nah, Wah, pokoknya mah baheula mah nya lika-liku teh berat pisan gitu. Istilahnya teh ciga lamun naon sih? Bahasa urang teken polisi tentara gitu nya. Tah. Jadi prosesna teh kurang lama, paling cepet tuh 8 bulan. paling Eta cepet. teh lamun lulus semua tesna. Paling lama ya bisa lebih lama lah, sampai setahun 2 tahun gitu. Tapi alhamdulillah lamun misalkan lancar. Jadi di awal kita masuk LPK tuh lembaga pengirimnya, lembaga pengirim ke Jepang anu. Jadi di sana teh kita belajar bahasa Jepang yang pertama, terus persiapan buat tes bahasa Jepang. Kalau dulu kan saya berangkat dari Disnaker Bandung. Nah, dari Disnaker Bandung tuh banyak tesnya. Yang pertama tuh ada kesemaptaan, Wah. terus matematika, Wah. terus fisik. Pokoknya fisiknya tuh berat lah, ada push up, sit up, terus lari 4 kilo harus 15 menit misalkan. Oh, berarti udah bener-bener semi militer ya? Iya, emang semi militer. Emang di Disnaker mah kayak gitu, lewat IM namanya tuh. Berarti proses dulu mahnya, dulu karena memang prosesnya mungkin amang milikna didinya dan mungkin masih seperti itu. Nah, terus setelah berangkat di Jepang, sebenarnya di ditu teh naonan, Mang, di Jepang teh? Neangan naon gitu, neangan Doraemon, si Naruto atau kumaha? Ya sebetulnya mah emang kan kita tuh pas habis lulus tes semua di Disnaker, kita dikirim ke pelatihan daerah, disebar-sebar. Kalau saya dulu ke bagian di Sragen, Jawa Tengah, Sragen. Oh, di dieu keneh geus ngarantau nya. Ngerantau. 2 bulan di Sragen belajar Wow. bahasa didinya. Nah, udah belajar bahasa di Sragen 2 bulan. Kalau gak lulus dipulangin. Kalau lulus pindah ke Bekasi 2 bulan pelatihan pusat. Udah pelatihan pusat, kalau lulus barulah berangkat ke Jepang. Kalau gak lulus ya di situ ya. Kadang yang udah nyampe Jepang juga kalau ada masalah mah di kesehatan dia dipulangin. Oh, jadi proses nanti dari mulai pertama kan tadi daftar ke LPK. Berapa bulan, Mang, di LPK? Di LPK tuh kita nunggu jadwal rekrut di Disnaker. Jadi ya paling lama tuh 4 bulan lah. Paling lama 4 bulan, paling cepet deh. Kalau paling lamanya sampai setahun. Sampai setahun. Berarti kalau kita ambil yang paling lama 1 tahun, kemudian Platda tadi 2 bulan, Platnas 2 bulan.
Berarti udah 1,5 tahun. Heeh. Itu yang paling lama. Nah, terus diberangkatkan ke Jepang nih. Ke Jepang itu kita tuh tadi kan pertanyaannya ngapain aja. Kita Nah, dikasih tahu dulu nggak di Indonesianya? nah dari Indonesianya tuh kita kan di pelatihan daerah ya waktu di Sragen, kita tuh udah dikasih list-list perusahaan yang ngebutuhin tenaga kerja Indonesia. Hmm. Jadi kita tuh mau harus milih gitu, mana satu perusahaan misalkan dipilih lah, ada pilihan satu, pilihan dua, pilihan tiga. Nah, terus ada interview sama orang Jepangnya juga datang langsung. Nah, di situ kalau keterima tanda tangan kontrak, ya udah baru langsung ke pelatihan nasional. Sampai misalkan keberangkatan nyampe di Jepang nggak langsung kerja, soalnya kan nggak bisa langsung kerja. Ya. Walaupun belajar bahasa Jepang di Indonesia, nggak langsung kerja. Di sana ada pelatihan lagi di Kako Senta. Nanti di sana tuh kita belajar bahasa Jepang, budaya Jepang, kayak gitu lagi selama 1 bulan. Setelah 1 bulan beres, barulah disebar ke masing-masing perusahaan. Oh, tapi selama 1 bulan kita udah dapat gaji apa masih pakai biaya sendiri? Kalau masalah gaji sebenarnya di pelatihan udah digaji full. Udah digaji full. Wow, enak. Karena yang saya tahu dari teman-teman ya, kalau di Indonesia mau beda, Mang. Kalau lagi training itu gajinya itu nggak full katanya. Oh, ke Jepang mah udah langsung full aja. Udah langsung full. Enak dong. Udah sesuai kontrak kerja gitu. Oh, jadi di Indonesia penanda tanganan kontrak kerja itu di Indonesia? Iya, di Indonesia. Kenapa di Indonesia? Karena kan buat pengajuan eligibility Oh, surat izin di gitu. sana. Oh, itu udah diurus sama penyalur? Udah diurus sama penyalur, jadi kita mah tinggal berangkatnya. Oh. Nah, berangkat terus berarti berangkat dari Jakarta ya? Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta, Bandara Internasional. Terus dina kapal seberapa jam? Dina kapal lumayan ngegateng 7 jam. 7 jam. Orang sampai ayeuna can pernah naik kapal terbang mah. Nya saumur-umur eta ge. Seumur-umur. Berarti salila hirup teh kakara 2 kali naik kapal terbang ya? Keberangkatan jeung kepulangan. Pernah sih kemarin tuh waktu nganter temen ke Bali orang Jepang Oh, kan. ke Bali. Bolak-balik tapi beda pesawat sama ke Bali sama dari sini ke Jepang beda, soalnya beda kelas sih, bayaran juga beda, jadi beda lah. Beda suasana. Kalau pas ke Bali pakai Ya pakai itu mah nggak bisa disebut nama ya. Oh, iya. Menjaga kode etik jurnalistik. kecuali iya. Kecuali orang promosi rek di endorse. Oke, ya, karena nyanu di bawah lah istilahnya mah. Pas naik tadi cobaan emang asa dina beus ieu mah gitu. Oh, berarti kapal oge nya aya kelas-kelasna juga. Nya mobil kan bos angkot gitu kayak ekonomi kan ukar itu beda rasana lah, gujrak gitu ya. Berarti di luhur teh aya nu gogolo beragan cika nantinya di pepantes mah. Justru akhirnya dina kursi ge kan enak. Misalkan pas kamari ka Bali mah kosong, urang teh bisa gogoleran gitu. Ya. Jadi bagian di tukang urang mah. Untungnya terjun payung. Oke, selingan ya namanya. Nah, di Jepang, sebulan di Jepang, kemudian mulai kerja. Setelah 1 bulan mulai kerja. Kerjanya tuh apa di sana? Kerjanya tuh ya sesuai bidang yang dipilih pas di Indonesia. Oh, jadi intinya kita mau sebelum berangkatnya bener-bener transparan ya. Serba dikasih tahu kerjaannya naon, pilihannya naon gitu. Nah, kebetulan mungkin dari Indonesia mah bervarian berarti sangat bervarian. Kontrak seberapa tahun, Mang? Kontraknya pertama 1 tahun, perpanjang lagi 1 tahun sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun. Berarti per tahun perpanjang kontrak. Itu bisa pindah-pindah perusahaan atau tetap di satu perusahaan? Kalau kan ini disebutnya teh technical intern training ya. Jadi sebenarnya gak bisa pindah, jadi harus tetap aja di situ gitu. Kalau bisa yang sekarang yang baru bisa namanya bisa special skill worker. Jadi itu mah emang bisa pindah-pindah kerja. Jadi pas Amang mah mengambil technical emang dulu mah kan belum ada juga yang ini. Program-program ke Jepang. Ini mah berarti sesi kalau bekerja mah kan berarti nggak beda jauh dengan kita bekerja di Indonesia kan. Dalam artian cuman perbedaannya secara SOP, kemudian
budaya dan lain sebagainya. Kita anu paling saya penasaran tentang Jepang itu eh karena Jepang kan tertutupnya mah, tertutup termasuk negara yang tertutup yang kita tahu itu Jepang paling Doraemon, Naruto. Nah, sebetulnya sih Jepang itu seperti apa menurut Amang yang sudah pernah tinggal 3 tahun di sana? Menurut apa? Menurut dari segi mana Nah, nih? pertama dari segi eh budaya weh. Jadi kebudayaan di Jepang mah anu paling intinya anu diterapkan ke orang-orang Indonesia nu sebelum mangkatnya biasa Heeh. nama nya itu taati aturan tepat waktu Heeh. nu paling penting nama mun aya nanaon istilahna teh aya bahasa Jepang mah horenso hokoku reraku sodan jadi mun aya nanaon teh kudu konfirmasi gitu. Oh. Jadi ya istilahnya mah kudu taat peraturan gitu da orang Jepang mah nyaga teu punya agama tapi taat pisan kana peraturan teh. Ari kebanyakan kepercayaan naon sih di Jepang Justru itu? kebanyakan kepercayaan di Jepang teh kalau dulu mah kan kita nyangkanya tuh agama Shinto nya. Heeh, heeh. Nah, setelah ke sana tuh baru tahu di Jepang tuh emang pada gak punya agama, gak punya kepercayaan justru malah jadi apa ya? Kesempatan Kak sama apa sih namanya tuh penggiat-penggiat agama sih? Oh, orang-orang non aktivis-aktivis Aktivis-aktivis agama. Nukara itu teh jadi kesempatan ke Jepang gitu banyak yang nyebarin agama gitu justru sebenarnya kayak orang Indonesia juga bisa jadi apa ngasih hidayah sama orang Jepang juga misalkan suka penasaran nih orang Jepang tuh kenapa sih orang orang Indonesia tuh kayak gitu budayanya misalkan suka sholat apa gimana kan Heeh, banyak yang sholat di Jepang mah di kayak yang di terminal di tempat-tempat heeh, umum kayak gitu kan karena gak ada masjid juga. heeh. Heeh, jadi bikin orang Jepang tuh jadi penasaran kadang dari situ juga banyak kayak orang Jepang yang penasaran sama Islam akhirnya masuk Islam juga. Oh, jadi kebanyakan ateisme di sana ya? Mm-mm. Heeh, berarti salah salah karena ya itu karena negaranya tertutup. Udah yang saya tahu mah mereka ya penyembah matahari kan, Mm-mm. penyembah matahari. Oh, ternyata di Jepang itu kebanyakan ateisme. Nah, mereka tidak punya agama, tapi mereka bisa terarah karena mungkin ya budayanya itu ditanamkan sejak dini. Mm-mm. Nah, contoh di Indonesia dengan di Jepang nu paling katingali pisan bab jalan raya. Apakah di Jepang ada kemacetan? Setahu saya selama di Jepang tuh selama 3 tahun ya belum pernah sih lihat macet. Karena kenapa di Jepang mah walaupun negara pembuat itu motornya, Motor, tapi motor tuh jarang. motor jarang. Dia Justru kebanyakan orang Jepang tuh pakai sepeda. aneh ya. Anehnya. Justru eta. Tuh, orang teu habis pikir gitu. Karena mobil berapa merek ya anu Mm-mm. asli Jepang. Bahkan di zaman dulu keneh motor, sepeda motornya dimulai roda 4, roda 2, roda 4, bahkan roda 6 8 itu kebanyakan Jepang gitu. Produk Jepang. Jadi Justru negara pembuatnya sendiri malah nggak pakai itu. Ya kebanyakan sih kalau nggak mobil di sana pasti tiap rumah tuh punya mobil. Tapi yang paling umum tuh di sana sepeda kemana-mana. Selain olahraga juga kan berarti emang salila gawe di Jepang itu pakai sepeda, pakai sepeda. sepeda Jadi kita tuh udah disediain sepeda, inventaris lah istilahnya. inventaris. Berarti penuh tantangannya kerja di Jepang. Oh, jadi sepeda kayak kan di sana mau ada plat nomornya, KD. Oh, wes. Pajak biasa bayar. Pajak mah bayar punya. Buka hilap deh. Oh, jadi sepeda lagi ada plat nomornya. Ada. Wes, saking disiplinnya Jepang ya. Dulu pernah masih keinget-inget sampai sekarang. Dulu kan punya teman orang Jepang udah punya anaknya seumuran berapa tahun pokoknya belum masuk SD lah dia teh. Nah, terus kita tuh jalan bareng saya bawa sepeda nah dia tuh gak bawa sepeda kan terus saya bilang sini naik aja bareng saya gitu sini naik bareng kan dia masih kecil gitunya Iya. efek teh cek si budakna teh kieu cenah Bahasa Jepang. kata si anakna teh cenah gak mau kan gak boleh katanya naik sepeda berdua itu gak boleh katanya gitu. Sampai tadi dari semenjak kecil tuh udah ditanamin taat aturan gitu. Iya. Ya, di urang mah sih leutikane paling diajarkeunna tuh sieun pocong, sieun ieu. Akhirna geus gede borangan budak teh. Padahal pocong nukar itu kan ya itu mah
imajinasi menurut saya pribadinya eta mah. Nah, kembali di ka Jepang. Nah, di Jepang, jam kerja Jepang. Jam kerja sih sama 8 jam, dari jam 8 sampai jam 5. Jam setengah 8 kita tuh sebelum kerja ada Taiso namanya tuh. Jadi orang Jepang mah sebelum kerja ada olahraga dulu. Oh, Heeh. jadi baheula mah kan di SD nih urang keur kerja Senam. manemi senam nih. Paling Senin, Nah, Senenan. istirahat tuh macam-macam, tiap perusahaan tuh beda-beda, ada yang 3 kali. Kalau dulu saya kebagian 3 kali, jam 9, pokoknya mah jam 10 kalau nggak salah tuh jam 10 Mhm. 15 menit, jam 12 1 jam, jam 3 15 menit istirahat tuh gitu. Jadi normalnya normal. Normal. Nah, Mang kan yang Amang ikuti kemarin itu programnya teknik apa bahasa Magang. Indonesia magang berarti ya magang. Nah, yang Amang tahu untuk yang magang dari gaji terkecil sampai dengan ya mungkin kalau terbesar tergantung gawena. Heeh. No paling leutik weh. Biasanya anu magangnya paling letiknya sekitar 90.000 yen, atau lamun ayeuna mah menurut 100 kali 131 sekitaran 12 jutaan lah ya. 12 juta Heeh, itu paling tahun kecil pertama. gaji standarnya. Heeh. Tahun pertama, tahun kedua ningkat deh biasanya jadi 10.000 yen. Heeh. Terus tahun ketiga jadi 11.000 yen, biasanya segituan gitu standar nanti. Itu Jam belum magang. belum lemburan. Belum. Kalau Belum. sama lembur mah temen saya juga ada yang sampai dapat 30-40 juta rupiah lah ya. Wus, menggiurkan. Ya lumayan daripada ngalamun. Tapi permasalahannya canggung sih ngobrol ke dana. Cuma ya udahlah. Intinya gini loh. Di Jepang tapi terkait berarti itu biaya hidup oke berarti besarnya. Nah, di Indonesia mah kan pekerja tetap aja berapa gitu nya. Sedangkan untuk di Jepang magang aja udah sampai 30 juta dengan lemburan segala macam gitu. Berarti Jepang itu merupakan negara yang sangat menghargai sebuah pekerjaan. Betul kayak gitu. Terus kia Mang, kenapa di Jepang, bukan di Jepang ya, yang saya lihat di film-film naon luar negeri lah. Kalau lihat tukang bangunan ini safety-nya itu bener-bener gitu. Padahal gawena nembok. Kenapa Jepang itu sampai segitunya? Jadi kalau di sana ya sebenarnya di tiap negara juga kalau menurut saya mah sama ya, kayak misalkan safety itu udah aturan dari perusahaan. Iya. Kenapa diatur kayak gitu? Karena kalau terjadi kecelakaan kan perusahaan yang nanggung. Iya. Jadi kalau misalkan perusahaan yang nanggung kan otomatis dia rugi kalau misalkan ada kejadian kecelakaan. Iya. Nah justru itu makanya kalau di Jepang tuh emang harus taati peraturan kayak gitu. Oh, berarti kembali lagi ke orangnya ada kebanyakan di Indonesia mah yang saya tahunya pekerja-pekerja itu ya tidak memperhatikan safety mereka. Nah, Kan slogan orang Jepang mah anjing daichi, bahasa Inggrisnya safety first. Jadi utamakan keselamatan lah istilahnya gitu. utamakan sholat, utamakan keselamatannya. Oh, jadi memang mereka itu karena tadi awal bahwa Jepang mah naonnya disebutnya taat aturan gitu. Nah, ayeuna tadi kan pertama tadi segi budayanya intinya disiplin nu diangkat nanya. Nah, ini masalah sampah. Kembali di tahu rada bulat-bulit ya ada soalnya penasaran pisan ya tentang Jepang. Nah, di Jepang sampah gitu, Mang. Apakah karena banyak menyediakan tempat sampah setiap tempatnya? Apakah memang karena seperti apa kalau orang Jepang buang sampah? Nah, ini tuh sebenarnya perlu diketahui jadi ilmu juga buat kita ya, pengetahuan. Kenapa? Karena di Jepang itu pengelolaan sampahnya tuh bagus kalau menurut saya tuh. Kayak kita buang sampah aja misalkan di rumah nih kita banyak sampah kan. Jadi tiap sampah tuh beda-beda, ada kaleng, ada sisa-sisa makanan, ada plastik, ada ya pokoknya di beda-beda, ada berapa macam gitu sampah. Jadi buang sampahnya tuh kan ada jadwalnya tiap minggu teh. Nah, kalau kita logika aja ya kalau misalkan dipisah-pisah kayak gitu, jadi nanti pengurusan sampahnya tuh nggak ribet. Jadi kita tinggal bruk-bruk kayak gitu tere. Jadi di sana mah ada jadwal hari apa minggu, Mang? Hari, misalkan hari Senin buang sampah kaleng misalnya. Nah, Gitu.
Manajemennya udah sampai segitunya ya, cuman masalahnya kendalanya ya bisa aja sih kita Indonesia pun membuat aturan seperti itu. Kembali lagi ke masyarakatnya mau atau Nah tidak itu gitu. sebenarnya. Pengolahan berarti kembali lagi ke orangnya, Mm. orangnya. Karena mungkin kalau lebih serunya nanti kita kapan-kapan mah traveling tadi itu lamun geus beres coronanya. Nah, Heeh. insya Sugana Allah lah, norek endorse. insya Allah. Ayo ongkosin kita. Nanti insya Allah kalau misalkan ada teman orang Jepang kita podcast bareng aja di Ais, sini. setuju pisan, setuju pisan. Karena ya sebetulnya saya juga ada teman orang Jepang, cuman kendalanya dia tuh jadi sensei, Mm-mm. jadi guru. Padat banget jadwalnya. Mm-mm. Dia tuh padat bahkan kemarin sih Bang Pian juga pernah ketemu. Kita kebetulan saya eh, ada kenalan orang Jepang 2 orang ya. Pengennya sih mudah-mudahan bisa bisa menyempatkan waktunya mereka karena mereka dekat dengan kita. Nah, lanjut lagi masalah Jepang. Berarti untuk manajemen sampah itu seperti itu. Intinya berarti untuk orang Indonesia nih kalau pengen terhindar dari penyakit, kemudian polusi dan lain sebagainya. Berarti kembali ke kesadaran masing-masing ya untuk manajemen sampah karena sekarang sih udah nggak terlalu ribet menurut saya kalau mau memilih dan memilah sampah. Tukang rongsok ngarider ayeuna mah kalau lembur dulu mah kan hayang ngajual rongsok ribet gitunya kudu di karungan dibawa diantarkeun. Nah, ayeuna mah tukang rongsok udah nyari itu bisa jadi nominal juga. Nah, dari mulai tadi kedisiplinan kemudian selanjutnya yang saya penasaran eh di Jepang kenapa orang-orang Jepang meminta pekerja dari luar negeri, bukan hanya dari Indonesia kan, banyak juga dari negara lain. Kenapa mereka meminta dari luar negeri? Jadi menurut data statistik yang pernah saya baca ya, emang Jepang tuh kekurangan sumber daya manusia. Hmm. Kebanyakan tuh lansia daripada pemuda. Oh. Kenapa kebanyakan lansia? Karena kan di Jepang tuh banyak orang yang nggak nikah gitu, karena kan di sana itu bebas gitu Ya lah karena tadi istilahnya. Heeh. ateism juga kan, Heeh. ya. Jadi gak ada yang ngatur kayak gitu, sehingga kurangnya sumber daya manusia itu si perusahaan kan bingung ya butuh butuh pekerja. Banyak. Heeh. Nah solusinya gitu, pemerintah teh ya udah ngambil dari negara-negara lain kayak negara Indonesia, Vietnam gitu. Berarti di ditu mah nya saeutik berkualitas jelema teh. Setik tapi Mau. Hiji ge mau. Asing inget ke cerita Kang Ibing gitu ya. Kapan we nyarita malah ada ngobras ya. Nah, ari di Jepang ya. Orang anu mau ngobrolkeunna saya bener-bener seorang awamnya bener-bener ya pertanyaannya teu berbobot atau aku mah. Intinya saya pengen tahu aja tentang Jepang itu. Kebanyakan kan orang membahas tentang teori-teori dan lain sebagainya terlalu beratnya untuk masyarakat kita. Sebagian masyarakat kita yang saya ingin tersampaikan memang bahwa Jepang itu seperti ini loh. Nanti bisa sama Indonesia ditiru. Makanya yang saya tanya itu hal-hal yang sepele juga sampah, tapi penting buat Indonesia. Nah, selanjutnya untuk manajemen tata tata letak kota, tata letaknya seperti ayeuna pasar nu karitu. Di Jepang seperti kumaha sih? Kalau tor juga di urang sama di mana-mana. Kalau nah kalau pasar mah sih istilahnya pasar tradisional kan jarang sih sebenarnya saya lihat di sana tuh. Kebanyakan tuh kayak kalau di kita mah apa ya, kayak supermarket gitu. Supermarket. Jadi di sana tuh udah tersedia semuanya lah istilahnya teh. Jadi grosir teh bener-bener satu titik nih ada satu toko khusus untuk menyediakan kebutuhan untuk kebutuhan makanan lain sebagainya menurutnya gitu. Jadi jarang pasar tradisional di Oh sana. iya sih karena memang negara majunya. Tapi ada satu yang unik di Jepang tuh. Jadi warga-warga Jepang tuh yang punya barang misalnya atau makanan ya, kayak misalkan dia tuh nanam kayak jeruk atau sayuran kayak gitu. Nah dia tuh suka jual di pinggir jalan kalau di kampung ya, Ya. dijual di pinggir jalan, dijajarkan istilahnya mah dikasih harga berapa, gak pernah ditungguin, tinggal disimpan we jika kotak amal gitu kan, tulisan misalkan harganya 100 yen,
anu beli sok ambil masukkan duitna gitu. Oh, Di jadi sana mah gitu. saking jujurna jelema di Jepang, di Indonesia beak gimana naon. Namun Anu di jero mah gede kerut. cerai wae di kerut teh. Kowe teh sisi jalan lamun make gerobak teh didorong yang gerobakna bor. Aing mah. Salut asli ka Jepang. Nah, tadi pasar berarti pasarmu bener-bener jarang ya. Berarti aya di Jepang, tadi ngomongkeun kampung. Emang di Jepang masih aya perkampungan mah? Oh, aya tuh dah teu kota kabeh. Oh. Nya maksudna kampung teh anu jauh di perkotaan kan ya. Di ditu ge sami we aya. Nya aku juga di kampung tapi enakna di ditu teh jadi ka kampung-kampung oge aksesna teh masih nya enakeun gitu. Jika enak kereta di mana-mana kan aya. Oh, Jadi akses ke mana-mana teh bisa lah gampang. kereta. Oh, kereta cepat. Emang geus di ditu. Pernah naik kereta cepat di Jepang? Pernah Naon ngaranna sih? Shinkansen Sing namanya teh. sing Shinkansen. Shinkansen. Tetep hargana teh mahal teh. Masih sama lah jeung pesawat mah Oh, tiketna oh. teh. Udah merang kecepatan Nya oke emang nya kecepatan juga hampir sama. hampir sama. Oh, berarti bener berarti di tahun sabaranya aya kereta cepat di Jepang. Indonesia mau karena rek boga. Kehambat iku kopi dainanya. Mudah-mudahan Indonesia bisa semaju Jepang, cuman perlu proses panjang karena Indonesia mah tuh udah lega ya. Enggak, Lega. Jepang lamun di Indonesia segede pulau naon sih? paling segede Pulau Jawa Pulau Jawa. Atuh henteu saparapatna Indonesia lagi henteu gitu berarti nya. Nah, eta masalah Jepang. Nah, ini anu paling utamana informasi yang harus tersampaikan terhadap alumni, kemudian di luar alumni pun. Tadi kan berbicara proses seribet itu. Tapi ketika berbicara gaji sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan itu karena memang nominalnya wow gitu ya. Walaupun pengeluaran balance-nya cuman setidaknya mungkin dengan gaji sekian itu selama kita mampu ngirit mungkin nabungnya lebih cepat dalam jangka waktu 3 tahun. Nah, selain dari gaji aya deui teu mang lamun kayak orang di program manajemen gaji ciga kumaha we. Kayak terus balik ke Indonesia ciga kumaha gitu. Kan meureun balik ka kan boga gaji tarima nah dibeakeun meunang dibeakeun kabeh atau kumaha gitu. Tah programna sangkan urang boga tabungan kumaha. Jadi gitu kalau misalkan gaji tuh ya gitu kita tuh harus tahu per bulannya kita habis berapa. Kalau udah tahu kan gampang. Kita sisanya tuh misalkan habis 5 juta. Habis 5 juta nih. Nah sisanya tuh kita kirim aja ke Indonesia. Jadi kalau udah gak ada uang kan di sana kita mau beli apa gak bisa. Bingung. Nah terus kalau dulu di program di Snaker di M Jepang kita setelah kepulangan tuh kita dikasih 600.000 yen ya sekitar sekarang mah 75 jutaan pas kepulangan teh istilahnya tuh dana naon istilahnya dana apalah gitu. Intinya kayak bonus ya. Kayak bonus. Berarti sekitar berapa? Ya 75 juta. 75 juta tadi. 75 juta itu ketika kepulangan. Terus kalau dari segi pajak Mang dari penghasilan kita gimana tuh Mang? Nah, pajak di sana tuh pajak lumayan gede. Kayak pajak rumah juga kita harus bayar. Walaupun sewa dibayar sama kita. Dibayar sama kita juga tetap aja pajak kita bayar. Gehel. Terus pajak penghasilan. Pajak penghasilan tuh sekitar ya ada 1,5 juta malah. Tapi enaknya itu tuh kita bisa cairkan lagi ntar pas sudah di Indonesia. Oh, jadi pajaknya hanya menitipkan gitu ya. Nah, pajak rumah juga bisa dicairkan. Pajak penghasilan dicairkannya nanti pas di Indonesia. Jadi si pajak penghasilan itu kita taruh 1,5 per bulan dalam jangka waktu. Kalau kita hitung cepet lah ya biar cepet 1 juta we taruh kalau kita nyetor 1 juta berarti dalam jangka 3 tahun itu 36 juta. Itu kembali total 36 juta apa memang berapa persen? Kalau dulu ya sekitar segituan lah. Oh, jadi 100% kembali. 100%-an kayak. Jadi tapi 2 kali. Jadi masuknya tuh 80% dulu, dikirimnya tuh nanti 20%-nya nyusul. Nah, habet aya pajak dibalikin lu buat apa sih jaminan kayaknya? Sebenarnya kayak kalau kita mah apa ya? Jam sostek. Oh, buat asuransi aja ya. Asuransi aja kalau kita ada kecelakaan dan lain sebagainya, nanti dibalikin lagi.
hari pajak rumah mah meureun teu balik deui mah. pajak rumah balik deui. Balik deui semua. Atuh. Berarti plus nabungnya teh bener-bener kita udah nyisihin nih. Nabung teu karasa teh ya. Ya itu dipaksa kan nih, dipaksa. Taruhlah 2 juta per bulan gitu ya, 3 juta untuk nabung dan lain untuk pajak dan lain sebagainya. Ketambah kita kan dari gaji tadi taruh 15 juta, kita nyisihin 10 juta. Dalam jangka waktu 3 tahun ya lumayan kita bisa nabung. Berarti kembali lagi ke manajemen yang megang. Nah, itu rekeningnya dipegang sama orang tua, sama kita apa gimana yang rekening Indonesia? Ya itu mah biasanya tiap orang tuh berbeda ya. Ada Ya. yang dipegang orang tua, ada yang saudara. Tapi kalau saran dari saya mah kalau yang mau berangkat ke Jepang mending punya rekening sendiri, punya tabungan sendiri. Kalau mau ngasih ke orang tua mah ya ngasih gitu per tiap bulan berapa gitu. Tapi gak usah dikirimin ke orang tua semua. Gitu. Ya, ya. Nah itu kan karena kebanyakan gini, yang pulang dari Jepang itu bingung ada balik ke Ya, Jepang. bukan itu ya sebenarnya kebanyakan tuh yang kerja di Jepang kayak gitu. Ketika kita ngirim semua ke orang tua misalkan, Nah, terus dikumpulin di orang tua misalkan. Kalau orang tua kan ada saudara misalkan atau siapa yang minjem kan gak enak ya. nah Kadang-kadang si dikasih aja gitu kan. Pas pulang si orangnya pulang ke Indonesia kan nggak tahu apa-apa, udah gak ada gitu. ya itu sih budaya di kita ya. Makanya benar untuk yang paling penting itu manajemen gaji karena saya pribadi pun mang udah ngalamin kerja di 3 tahun ini, alhamdulillah di salah satu perusahaan konsultan sampai hari ini. Manajemen gaji kurang-kurang lamun manajemen gaji kurang itu keuangan udah banyak collab kita. Karena ya gitu tadi banyak kasus seperti itu. Nah untuk hal di Jepang, seputaran Jepang, mungkin nanti bisa buat teman-teman yang masih penasaran tentang Jepang bisa tanya aja di kolom komentar. Mungkin nanti kita buat sesi 2. Nah untuk sekarang yang saya pengen bahas yang paling utama itu tentang proses ke Jepang zaman sekarang, era digital. Untuk Kan saat ini. ya untuk saat ini karena sekarang kan udah berubah nih zaman 2014 sama merasakan susah lain sebagainya, informasi pun terbatas, kita pun cari LPK susah karena masih jarang LPK. Pertanyaannya satu, untuk informasi sekarang udah kejawab kan tadi udah karena media online banyak. Nah, apakah di kita banyak yang terdekat untuk Sumedang aja? Udah banyak nggak LPK untuk sekarang? Kebetulan kan saya sekarang kerja di konsultan ya yang ngehubungin orang-orang yang punya apa organisasi pengirim itu. Jadi saya data satu-satu, saya hubungin satu-satu. Jadi sekitar di Sumedang ya ada sekitar 6 apa 8 gitu. Kalau nggak salah LPK yang udah terdaftar ya. Ya. Bisa kirim ke Jepang. Sebenarnya kalau misalkan ada teman-teman misalkan alumni baik di luar alumni juga kalau misalkan ada niat pengen ke Jepang, saya kasih semangat lah istilahnya teh apa ya, jadi jangan minder ketika kita keluar dari pondok, ketika kita keluar dari MI, kita harus semangat karena kita juga sama kayak orang-orang yang sekolah di sekolah apa namanya yang apa ya terkenal apa sih Ya elit gitu kan, elit. Ternyata benafit. sama dulu saya keluaran aliyah ya, aliyah tuh kan dipandang gimana gitu ya sama orang. Tapi ketika kita masuk kuliah, saya tuh orang satu-satunya yang keluaran aliyah, orang-orang mah SMK, jurusan ini, jurusan itu. Saya minder sebenarnya dari situ, tapi kita ya semangat aja gitu. Nah, pas keluar kuliah justru orang-orang tuh kalau kitanya semangat misalkan mau ke Jepang, ya itu bakalan jadi apa ya istilahnya? Kita tuh sukses tuh mau dari mana gitu kan. Itu kita yang mutusin. Kita yang apa namanya? Kita yang nentuin Iya, istilahnya. kita yang nentuin. Nah, karena gini masih banyak paradigma orang bahwa ketika orang keluar dari pondok itu paling bisa naon sih biasa Al-Fatihah naon saya masih ingat sampai hari ini mungkin orangnya juga mungkin kalau dengar podcast ini ya maaf bukan saya dendam tapi ini buat motivasi buat yang lain. Ketika saya dulu di pesantren kemudian usia SMP itu yang saya rasakan pertanyaan dari teman saya, padahal dia itu sekolah juga nggak tinggi-tinggi amat gitu ya. Mana cenah cicing mah di pesantren emang anak pemajikan rek di paraban bismillah jeung Fatihah. Itu yang saya ingat sampai hari ini dan hari ini saya membuktikan alhamdulillah saya udah bekerja di beberapa perusahaan
bahkan saya pernah bekerja di salah satu sekolah juga, membuktikan kalau saya itu orang yang keluar dari pondok nggak nggak serendah yang dipandang itu, yang ya katakanlah orang pondok nyahona di sarung, nyahona dahar ngaliwet gitu kan. Karatul. Ararate budugnya gitu kan. Ternyata enggak seperti itu. Apalagi sekarang banyaknya pesantren-pesantren modern. Alhamdulillah hari ini saya udah ya bukan menyombongkan diri, cuman buat teman-teman Motivasi. buat teman-teman yang masih mondok, janganlah kalian memikirkan hal itu karena nanti yang menentukan sukses itu kita sendiri. Maksudnya usahanya harus seperti apa. Nah, salah satu contohnya Mang Pian kan sidik senior saya nya, nyaho sapopoena teh di pondok begitunya baheula gitu kan. Nah, tapi udah berhasil ke Jepang. Kemudian kemarin Mang Walid udah bisa punya nama di organisasi sampai tingkat kabupaten. Nah, bahkan banyak orang-orang yang keluaran dari pondok sekarang udah menjabat sebagai aparatur pemerintahan juga. Nah, berarti Mang tadi Amang berbicara masalah LPK di Sumedang udah ada sekitar 6 yang terdaftarnya. Amang bekerja di konsultan. Nah, solusi buat teman-teman yang mau berangkat ke Jepang, teman-teman itu mau alumni maupun enggak ya, bisa nggak apa ngasih solusi yang istilahnya udah langsung lah, bisa tuh mantuan nguruskan gitu. Insya Allah bisa lah. Soalnya kan saya juga dulu emang kerja di LPK. Terus ya banyak juga Kak kenalan LPK yang lain. Jadi kita bisa join gitu. Justru malah banyak permintaan dari LPK yang udah sering kirim ke Jepang. Banyak minta kamu bikin LPK aja, kasih ntar kirim siswanya di saya atau belajarnya di saya gitu kan, banyak sebenarnya. Cuman saya belum sempet aja gitu. Oh, berarti ini PR besar buat kita Mang kedepannya ya, dari bahasana dari kolega-kolega Amang seperti itu, mungkin ya suatu saat Miftah Usada punya LPK. Amin. Suatu saat ya. Nah, berarti untuk prosesnya untuk teman-teman, kebetulan salah satu alumni Miftah Usada ada yang bergerak di bidang itu. Berarti kita insya Allah untuk kedepannya dipermudah aja ya. Langsung aja nanti bisa komunikasi dengan kita. Bisa aja langsung hubungi aja tim multimedia terlebih dahulu. Mungkin nanti kita bahas lebih lanjut bagi teman-teman yang mau ke Jepang gitu. Atau kalau ada misalkan ada pertanyaan atau misalkan komen aja misalkan di komentar. Di kolom komentar aja langsung nanti ada pengen ke Jepang gini-gini, mungkin admin pun akan selalu stay ya untuk menjawab hal tersebut, dan jawabannya pun tidak mau asa jeplakna, pasti nanya heula ke Mang Pian gitu ya. Alhamdulillah untuk pembahasan mah sebetulnya masih banyak yang ingin disampaikan, cuman berhubung juga waktu. Seperti biasa, mudah-mudahan ada sesi 2-nya. Mudah-mudahan ada waktu lagi, kita ngobrol bareng lagi. Makasih banyak, Mang Pian. Buat semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mimsa Multimedia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.